Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan anugerah nikmatnya kepada kita semua. Anugerah kenikmatan kesehatan, anugerah kenikmatan bekerja, anugerah kenikmatan mencari nafkah, anugerah kenikmatan keluarga yang tambah sakinah, tambah sehat, tambah panjang umur yang barokah. Syukran kasiran, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan salawat dan salam tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita harapkan syafaatnya nanti ila yaumil qiyamah. Tadi kita telah membahas di episode sebelumnya innama a'malu binniyat, bahwa niat itu berasal dari hati. Hati sanubari, nurani, akhirnya suatu niat akan menggerakkan anggota tubuh untuk mengerjakan sesuatu. Niat fi qalbi. Rasulullah telah bersabda, dengan ini mari kita bersama-sama menelaah di dalam kitab Durratun Nasikhin, bersama-sama introspeksi diri, bersama-sama ayo kita lebih baik untuk menjalani hidup di dunia ini sampai akhir hayat. Rasulullah telah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ijtahidu yaumal fitri fi shadaqati wa amal khairi wal birri minas salati wa zakati wa aksir tasbihah wa tahlilun fa innahu yaumul ladzi yaghfirullahu fi dunubakum wa yastajibu du'aakum wa yanzuru ilaikum birahmati wa maghfirah. Ini adalah hadis tentang suatu mengerjakan sedekah dan amal-amal kebaikan seperti sholat dan zakat. Hadis mengatakan di hari raya Idul Fitri dan perbanyaklah membaca tasbih dan tahlil. Ada banyak hadis yang dimana kita harus memperbaiki sholat kita, memperbaiki zakat kita, meminta maaf kepada sesama hamba Allah, mengampuni, memaafkan apa yang pernah dibuat oleh orang lain pada kita. Banyak sekali hadis mengatakan seperti itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mudah memaafkan orang lain, orang-orang yang mau memperbaiki sholatnya, orang-orang yang mau mengerjakan zakat, orang-orang yang mau berpuasa, orang-orang yang mau menunaikan naik haji bila mampu. Di situ. Mudah-mudahan, karena semuanya itu akan mendatangkan suatu hikmah pahala yang luar biasa, mendatangkan suatu rahmatnya Allah dan syafaat Rasulullah. Rasulullah telah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Innal mayyiti sita mi'atin udwin ala kulli udwin min a'tahi alfu famin illa ala qalbi fa innahu maudi'ul ma'rifati faman samahati sittata hawwahanallah alai sakaratil maut basur bil ma'il baridil lil adsani, yang artinya sesungguhnya mayat itu mempunyai 600 anggota. Di dalam kitab Durratun Nasikhin, pada setiap anggota punya 1000 mulut kecuali hati. Karena hati adalah tempat makrifah,
Karena hati adalah tempat makrifat. Barang siapa berpuasa di 6 hari di bulan Syawal, maka Allah akan meringankan sakaratul maut sebagaimana meminum air bagi orang-orang yang dahaga. Artinya apa? Artinya si mayit, orang yang sudah meninggal dunia, mayit lah katakan, itu mempunyai 600 anggota badan, setiap anggota mempunyai 1000 mulut. 600 anggota, pada setiap anggota mempunyai 1000 mulut. Di dalam kitab Durratul Nasihin, ketika mayit, berarti mulut ini di sini mempunyai 1000 mulut. Tangan mempunyai 1000 mulut. Kaki mempunyai 1000 mulut. Mata mempunyai 1000 mulut. Karena setiap anggota si mayit mempunyai 1000 mulut. Mempunyai 600 anggota. Dan 1000 mulut. Kecuali hati. Karena hati adalah tempat makrifat. Tempatnya ngawarui. Hati itu suci. Maka al-qalbu taharati. Qalbu itu suci. Qalbu itu tidak bisa menipu diri sendiri. Ketika melakukan sesuatu, hati mengatakan tidak, sebenarnya ya harus melakukan tidak. Karena anggota tubuhnya, pikirannya mempengaruhi untuk melakukan iya. Maka hati kalah dengan pikiran, dengan anggota tubuh. Seperti itu. Hati adalah makrifat. Dikatakan bahwa barang siapa menanam pohon dengan harapan ingin memetik buahnya, ini contoh, ia harus rajin menyiramnya pada waktunya. Dan tanda kalau pohon itu menyerap air, setelah disiram daun-daunnya semakin menghijau. Kemudian, jika di hari-hari selanjutnya setelah terkena terik matahari, ternyata daunnya saling berubah, maka hal dapat dikatakan bahwa pohon tersebut sudah tidak menyerap air. Dan sebaliknya, jika daun-daun malah tumbuh hijau, berarti air yang diterimanya dengan baik. Begitu juga dengan hamba Allah. Ia harus rajin melakukan ibadah puasa, sholat, dan kebajikan-kebajikan yang lain dengan harapan bisa diterima oleh Allah. Berkat bulan Ramadan dan sebagai tanda terimanya amal-amal, itu ia setelah puasa bertambah rajin dan beribadah dan taatnya kepada Allah. Hayatul qulub. Di dalam kitab Durratul Nasihin, suatu contoh dikatakan bahwa ketika menanam pohon, kita ada harapan-harapan di mana nanti pohon ini bisa berbuah. Maka proses untuk berbuah, maka ketika ditanam, setiap hari harus disiram. Supaya harapan-harapan itu muncul. Ada, terjadi. Ketika sudah disiram tumbuh hijau, akhirnya harapannya, tujuannya terkabul bahwa pohon itu berbuah. Jika pohon itu lama-kelamaan terkena terik matahari, disiram tetap seperti pohon yang tidak tumbuh, malah daun-daunnya itu berguguran. Berarti di sini pohon tersebut tidak bisa menyerap air. Sama halnya dengan hamba Allah, kita sebagai manusia. Kita harus rajin menjalankan sholat, puasa, zakat, kebajikan-kebajikan yang lain dengan tujuan, dengan harapan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Proses untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kekhusyuan. Dengan benar-benar nyari ridha Allah, dengan benar-benar beribadah kepada Allah. Supaya apa? Tujuan kita untuk diterima amal kita itu tercapai. Samanya dengan itu. Jadi lakukan kebaikan, sholat, zakat, bajikan dan sebagainya dengan harapan diterima oleh Allah. Pengen kita diterima amal kita. Tapi kita harus tahu prosesnya. Prosesnya apa? Beribadahlah dengan khusyuk, istiqomah, senantiasa minta maaf pada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Seperti itu.
seperti itu. Monggo kita lebih mengetahui proses-prosesnya supaya harapan-harapan keinginan diterima amal kita itu tercapai. Prosesnya tadi itu, saya ulangi lagi, kekhusyuan, benar-benar ikhlas, benar-benar ibadah kepada Allah, benar-benar ingin ridhonya Allah, benar-benar ingin diterima oleh Allah. Caranya seperti itu, khusyuk, istiqomah dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.